Ultimate Martial Divine King, episode 112. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Siapa di sana? Chu Hen segera menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke salah satu patung di ruang kosong di belakangnya. Kemudian, disertai derap langkah kaki lembut, seorang gadis cantik berusia sekitar 14 atau 15 tahun muncul di kegelapan malam. Alis Chu Hen mengendur saat ia menatap wajah manis di depannya. Ia tak kuasa menahan senyum hangat. Xiao Yao, orang yang datang itu tidak lain adalah Ye Yao, putri kedua keluarga Ye di Flame of Rain City dan adik perempuan Ye Yu. Xiao Yao mendengar sapaan yang familiar dan melihat senyum yang familiar di wajah Chu Hen, mata Ye Yao yang besar dan lembut tak kuasa menahan kilatan keterkejutan. "Kakak Chu Hen," panggilnya dengan suara kecil. Chu Hen tersenyum tipis. Di antara alisnya, terpancar kehangatan persaudaraan. Sambil melangkah maju, ia berkata, "Untuk apa kalian datang? Apakah Anda butuh sesuatu dari saya?" Ye Yao tampak sedikit gugup. Ia menggenggam tangannya erat-erat dan menggigit bibirnya pelan. Lalu, ia menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu." Chu Hen tidak dapat menahan perasaan campur aduk saat melihat betapa gelisahnya dia. Jika dulu, Ye Yao pasti akan bergegas ke sisinya tanpa ragu dan menggenggam lengannya erat-erat. Ia akan tersenyum manis dan memperlihatkan dua lesung pipitnya yang manis. Namun, sejak kejadian itu, tampaknya ada penghalang tak terlihat di antara mereka berdua. Ye Yao menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah berbuat salah, dan tidak berani menatap mata Chu Hen. Pada saat ini, cahaya biru terang tiba-tiba muncul di kegelapan malam. Sebuah gelang yang indah dan anggun tiba-tiba muncul di hadapan Ye Yao. Batu-batu permata yang tertanam di gelang itu bagaikan bintang-bintang di langit malam. "Ini," Ye Yao buru-buru mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata besarnya yang penuh dengan keterkejutan. Chu Hen tersenyum lembut dan berkata, "Hadiah ulang tahunmu yang ke-15, 2 medali bulan, dan 3 hari. Apakah kamu ingat?" Tangan mungil Ye Yao mengepal dan membuka. Matanya yang berkaca-kaca bergetar bagai riak air. "Tentu saja, kau adikku. Saudari." Di dalam, Chu Hen mengangguk dan menggenggam tangan kecil Ye Yao. Ia meletakkan gelang itu di telapak tangan Ye Yao dan berkata dengan nada serius, "Apapun dendamku pada orang lain, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kita akan tetap sama seperti sebelumnya." Chu Hen selalu menjadi orang yang mampu membedakan antara kebaikan dan kebencian. Ia tahu betul siapa yang baik padanya dan siapa yang menjadi musuhnya. Menerima ketulusan di mata Chu Hen dan kehangatan dari telapak tangannya, mata Ye Yao tanpa sadar memerah. Penampilannya yang halus tampak sangat menyedihkan. "Gadis bodoh, umurmu akan segera 15 tahun. Kenapa masih menangis?" Chu Hen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Ye Yao mengusap hidung mungilnya yang indah dan cemberut. "Aku tidak menangis. Pasir itulah yang tertiup ke mataku." "Haha, benar juga. Mata Yao kecilku besar sekali. Pasir mudah tertiup angin." "Puff." Ye Yao terhibur dengan kata-kata Chu Hen, lalu berkata dengan penuh harap, "Kakak Chu Hen, maukah kau berbaikan dengan kakak?" Mendengar nama Ye Yu, Chu Hen tak kuasa menahan cemberut. Namun, ia tetap menjawab sambil tersenyum, "Entahlah. Mungkin saja." Faktanya, mereka berdua tidak akan pernah bisa berteman lagi. Sekalipun dendam mereka terselesaikan, keadaan takkan pernah sama seperti sebelumnya. Sekalipun mereka teman biasa, mereka tak bisa menjadi teman. Ye Yao tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Hen. Ia terus berkata, "Aku tidak suka Wei Qingfan itu. Kurasa dia mengejar kakak perempuan bukan karena dia menyukainya." "Kenapa kau berkata begitu?" tanya Chu Hen dengan santai. "Karena Wei Qingfan tidak punya kehangatan di matanya saat menatap kakak perempuan. Lagi pula, dia datang mencariku saat kakak perempuan tidak ada. Aku tidak suka sendirian dengannya. Dia datang mencarimu sendirian." Chu Hen tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. "Apa dia melakukan sesuatu padamu?" "Tidak juga." Ye Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah memberitahu kakak perempuanku tentang ini. Dia bilang aku terlalu banyak berpikir. Dia bilang Wei Qingfan hanya ingin dekat denganku dan menjagaku. Dia tidak punya niat lain." Chu Hen tenggelam dalam perenungan. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya ia bertemu Wei Qingfan, berdasarkan beberapa perkelahian sebelumnya, Wei Qingfan adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Cara berpikirnya juga aneh. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia suka menyiksa orang lain. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi
saudara laki-laki, Ye Yao yang lembut. Jika memang demikian, maka tujuan Wei Qingfan mengejar Ye Yu harus diperiksa ulang. Tentu saja, Ye Yu yang sombong dan arogan tidak akan mudah dijinakkan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, Wei Qingfan adalah orang yang sangat berbahaya. Yao kecil, apapun acaranya nanti, usahakan untuk tetap bersama kakakmu. Jangan bertemu Wei Qingfan sendirian, kata Chu Hen dengan sungguh-sungguh. Ye Yao mengangguk patuh. Aku mengerti, kakak Chu Hen. Pada saat ini, suara perempuan lembut yang familiar dan tak ingin didengar Chu Hen tiba-tiba terdengar. Yao kecil, kakak. Ye Yao terkejut. Ia segera berkata kepada Chu Hen, kakak Chu Hen, aku pergi dulu. Baiklah, ingat apa yang baru saja kukatakan. Saya akan. Setelah itu, Ye Yao buru-buru berlari ke arah suara itu. Namun, Ye Yu masih melihat Chu Hen berdiri di sana. Saat tatapan mereka bertemu, ekspresi Ye Yu langsung berubah dingin. Ada tatapan dingin di matanya. Di belakang Ye Yu, ada sosok tampan dan ramping, Wei Qingfan. Yao kecil, kenapa kau datang ke tempat seperti ini? Tanya Wei Qingfan sambil tersenyum nakal. Itu bukan urusanmu. Ye Yao memelototinya dan berjalan ke sisi Ye Yu. Ye Yu tidak banyak bicara. Ia menggenggam tangan kecil Ye Yao dan berbalik untuk pergi. Sudah larut, ayo pulang. Jangan berlarian sendirian di luar lagi di masa mendatang. Mengerti, jawab Ye Yao lembut. Sambil berbalik, ia tak lupa tersenyum pada Chu Hen. Chu Hen mengangguk sedikit dan membalas senyuman hangat. Namun, ketika sosok Ye Yu dan Ye Yao hendak menghilang di kegelapan malam, Wei Qingfan tidak pergi, melainkan perlahan mendekati Chu Hen. Chu Hen menyipitkan matanya dan melepaskan niat dingin dari tubuhnya. Hehe, jangan gugup. Wei Qingfan tersenyum mengejek. Aku tidak akan membunuhmu di sini. Tapi, hanya masalah waktu sebelum kau menghilang dari dunia ini. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu, jawab Chu Hen dingin. Sebelum selesai berbicara, kilatan dingin melintas di mata Wei Qingfan. Ia melambaikan tangannya, dan bilah ki yang panjang dan tajam langsung menyerang Chu Hen. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebuah guncangan dahsyat meledak di samping Chu Hen. Tanah berhamburan dan bebatuan bergulung-gulung. Bersamaan dengan debu dan asap, jurang yang dalam dengan panjang lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di kaki Chu Hen. Angin kencang membuat pakaian Chu Hen berkibar, dan pasir yang menggores wajahnya terasa menyakitkan, namun, Chu Hen bagaikan batu besar saat ia berdiri tak bergerak. Ia bahkan tak mengedipkan kelopak matanya. Namun, tatapannya yang sedingin es semakin tajam bagai pisau. Wei Qingfan tidak berhasil menunjukkan kekuatan pada Chu Hen sepanjang hari. Kali ini, ia menambahkan peringatan lain. Apa yang harus kau lawan denganku? Di mataku, kau hanya seekor semut yang menyedihkan. Wei Qingfan mencibir dengan nada menghina. Lalu ia berbalik dan pergi. Tunggu, suara yang menusuk tulang datang dari belakang. Wei Qingfan berbalik dan menjawab dengan enteng. Apa? Kau ingin berlutut dan memohon padaku? Hehe, baiklah. Jika kau dengan hormat bersujud kepada tuan muda ini 10 kali sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Berdengung, tiba-tiba, niat membunuh yang kuat meletus dari tubuh Chu Hen. Cahaya ungu iblis samar-samar berdenyut di kedalaman matanya yang tajam. Wei Qingfan, aku peringatkan kau. Bukan urusanku kau berbohong pada Ye Yu. Namun, jika kau berani menyakiti Ye Yao, aku pasti akan membunuhmu sendiri, dasar anak jalang. Gelombang udara tak kasat mata menyapu debu dan bebatuan di tanah. Angin dingin yang menusuk langsung menyelimuti mereka berdua. Udara terasa membeku. Angin malam yang berembus menembus kegelapan terasa sangat dingin menusuk tulang. Wajah Wei Qingfan menjadi gelap. Entah kenapa, ia justru merasakan ketakutan yang tak terjelaskan dari mata Chu Hen. Seorang jenius iblis tahap transformasi inti benar-benar merasakan ketakutan dari Wuxiu, yang hanya berada di tahap pembukaan elemental. Ini benar-benar lucu. Hehe, Wei Qingfan tertawa mengejek. Kau tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Kau tidak akan pernah pantas. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan betapa picik dan lemahnya dirimu di hadapanku. Kemudian, Wei Qingfan tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan pergi dengan bangga. Chu Hen menyipitkan matanya sedikit. Rasa dingin yang terpancar dari tubuhnya semakin dingin. Jika mereka tidak berada di daerah peristirahatan prefektur Tensei, Wei Qingfan tidak akan hanya menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi, dengan kekuatannya saat ini, ia masih harus bertahan saat menghadapi ahli tahap transformasi inti sejati. Tentu saja, jika Wei Qingfan ingin membunuhnya sekarang, Chu Hen tidak akan takut. Sekuat apapun lawannya, Chu Hen akan tetap membuat lawannya membayar harga yang menyakitkan.
Setelah menghela napas dalam-dalam, Chu Hen sedikit menenangkan emosi di hatinya. Kemudian, ia kembali ke kediamannya dan berbaring di tempat tidur sederhana di kamar. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, dan kabut di hati Chu Hen perlahan menghilang. Yang menggantikannya adalah gelombang kelelahan. Beberapa hari latihan dan pembunuhan di pegunungan Danau Surga menyebabkan tubuh Chu Hen cepat merasa lelah. Malam di kota Saint Bell sangat sunyi. Para siswa di prefektur Tensei juga telah memasuki masa istirahat karena kelelahan beberapa hari terakhir. Namun, semuanya sunyi. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang tampak jarang.